Kalau saya mau bilang begini sebentar, Babe. Saya kalau berhadapan dengan orang yang jauh lebih kuat, saya pukul dia pasti mukul saya balik jauh lebih berat. Dan saya mungkin akan mati. Makanya saya tidak akan memilih untuk memukul dia, untuk bisa mengalahkan dia. Itu yang harus dicari jalannya. Nah inilah yang dikatakan gini, Anda harus sadar, ada Fatah. Fatah inilah yang mengatakan kita nggak bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan cara berperang melawan Israel. Karena ini dua kekuatan yang sama sekali tidak sebanding. Iya. Nah ini yang saya pertanyakan. Tapi diplomasi pun kan nggak bisa juga berhasil begitu kan yang dilakukan. Jawab 1 menit supaya Bang Ade nggak bingung lagi. Ya. Bang Ade mau tahu kenapa Hamas menyerang? Kenapa? Karena dia mengharapkan orang-orang yang masih punya hati nurani di seluruh dunia membantunya. Dan ternyata belum selesai sampai di situ. Tidak ada yang Justru bantu. presiden pertama, Presiden Jokowi, yang pertama kali mengatakan simpati dan hentikan serangan itu. Betul. Dan Presiden Jokowi pada tanggal 7 bulan 3 tahun 2016 mengatakan mendukung untuk mengusahakan memboikot seluruh produk-produk Israel. Ya. Jadi mesti kita hargai, hormati bahwa organisasi yang bernama Hamas berani mempertaruhkan nyawa supaya apa? Supaya dunia mengakui dan Siapa yang jadi Palestina. korban serangan dia? Masyarakat sipil, perempuan-perempuan, anak kecil, Ya, itu di ibu, Palestina. orang-orang sipil. Itu artinya- menjadi korban dari serangan ini. Bang Ade, artinya dengan kekerasan tidak akan jadi apa-apa, akan banyak korban, tapi dengan diplomasi juga tidak ada hasilnya juga, Bang Mardhani. Saya mau Sebentar, masuk Bang. begini. Hidup itu tidak melulu rasionalitas, tapi ada harapan dan ada kepercayaan. 1 Maret 1949 kita punya serangan umum ke Jogja. 6 jam Jogja bisa kita kuasai. Habis itu kita ada invasi agresi 1, agresi 2. Buat teman-teman kita di Gaza, dan ingat kalau Anggi lihat bukan cuma Hamas loh di situ. Ada yang Far East juga dukung juga. Karena di yang pakai tudung merah itu bukan Hamas. Jadi itu bukan Hamas, itu kelompok kiri bahkan. Jadi yang nyerang ini bukan cuma Hamas. Hamas kelompok kanan nyerang. Karena apa? Faktanya begini, ini saya mengangkat ini. Siapa sih yang teroris sebenarnya teman-teman? Nih ya, ini faktanya. Dari 2008 sampai 2023, 6.400 warga Palestina yang meninggal, cuma 300 warga Israel yang meninggal. Yang luka dari Palestina 1.500-an, 154.000. Yang Israel 6.000. Nah, nanti ini di Kompas, tegas Kompas mengatakan begini. Mbak Monik mungkin harus datang ke Gaza. Gaza itu neraka dunia. The biggest prisons on the earth. 2,2 juta orang. Hidup di Dan 410 bukannya mereka nggak kilometer, bisa menghasilkan air, tidak bisa menghasilkan listrik, tapi Israel memutuskan tidak boleh ada air, tidak boleh ada listrik, tidak boleh ada makanan yang masuk ke dalam Gaza kecuali dikontrol oleh Israel. Mbak Monik lihat, Menteri Pertahanan Israel sendiri yang mengatakan mereka itu animals gitu loh. Orang Gaza itu dianggap binatang oleh Menteri Pertahanan Israel. Itu karena salah itu ya, Pak? betul. Nah makanya Mbak Monik bedakan antara Yahudi dengan Israel itu berbeda penuh gitu. Tadi Boleh Bang saya Ade, bicara? orang Yahudi, tunggu dulu. Nah sekarang kata kuncinya adalah yang dilakukan oleh warga Palestina, baik yang di Gaza maupun di Fatah, itu sudah hampir habis harapan tentang two state solution. Resolusi PBB 1974, 2 negara, dua-duanya hidup kalau bisa berdampingan. Tetapi Abraham Accord, 4 negara Arab udah gabung. Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, Sudan. Saudi dalam beberapa hal udah tinggal selangkah lagi. So kami ini bagaimana? Dan karena itu 7 Oktober 2023 jangan dikira itu serangan teroris, itu bagian dari orang-orang terjajah yang ingin menyatakan hak merdeka kami harus ada, hak merdeka kami harus wujud, karena itu ini yang bisa kami lakukan.